melanjutkan ngaji kita. Pengajian malam ini judulnya tidak akan ketemu di pengajian manapun. Iya, kamu nggak ada pengajian di seluruh dunia. Hadirilah judulnya tidak adanya Tuhan. Jadi, ya kebetulan malam ini temanya harus sampai di sini. Seperti saya bilang, sebelum puasa mungkin saya banyak ngomong yang agak menggoncang keimanan. Malam ini lebih dahsyat karena satu-satunya problem yang sampai hari ini belum bisa dijawab oleh agamawan itu problem teodisi secara akal loh ya. Jadi kalau ada kebuntuan akal untuk memahami tentang Tuhan dan ketuhanan, ya kalau bagi kita bukan kok urusan terus jadi ateis, tapi membuktikan bahwa ternyata akal kita memang terbatas. Tidak mudah untuk memahami entitas eskatologis termasuk tentang Tuhan. Ujungnya ke situ. Jangan ditafsirkan di masjid terus diajak ateis, diajak agnostik, malam ini diajak mengingkari Tuhan. Tidak, arahnya ke sebenarnya menunjukkan bahwa akal kita memang tidak jago untuk memahami dunia ini. Mungkin memang akal kita didesain oleh Allah terutama untuk mengelola alam semesta. Makanya ada hadis yang bilang, tidak usah capek-capek deh memahami aku, pahami aja ciptaanku. Kan ada yang gitu. Itu mungkin sebenarnya satu clue bahwa nanti daripada kamu tiwas kehabisan energi tapi tidak ketemu loh. Buktinya memang jungkir balik para filosof sejak dulu juga masih buntu juga hingga hari ini. Sampai terus capek, kayak kemarin positivisme logik sampai bilang itu meaningless, tidak ada gunanya, tiwas bikin capek. Cuma ya kita perlu ngerti, karena kadang-kadang akal itu usil. Cuatan-cuatan pertanyaan yang tidak terduga itu biasanya tiba-tiba muncul. Itu kalau tidak arif menyikapinya, kadang-kadang juga bahaya. Karena diakui atau tidak, akal itu kan berperan untuk mengarahkan jalan hidup kita. Jangan sampai akal itu dimati-matiin atau disingkirin, eman-eman, itu sangat berharga. Kan banyak kan sekarang kelompok yang bilang tidak usah pakai akal. Ya tidak bisa hidup kita kalau nggak pakai akal, apalagi dalam agama. Oke, bismillah. Tema kita malam ini adalah teodisi kalau dalam tradisi filsafat agama, atau isunya kadang disebut isu problem of evil, problem kejahatan. Meskipun secara harafiah bukan artinya teodisi itu problem kejahatan. Justru teodisi itu artinya problem kebenaran Tuhan, keadilan Tuhan. Cuma nanti gesernya ke sana. Ini perdebatan gaya abad tengah. Malam ini kita berfilsafat gaya abad tengah yang dikenal dengan nama skolastik. Dari sisi kerumitan berpikir, dari sisi alur berpikir yang mau jelimet-jelimet, itu abad tengah jauh lebih complicated dibandingkan orang kontemporer. Postmodern hari ini itu sebenarnya cara mikirnya simpel. Kalau kalian masuk ke abad tengah, jelimetnya luar biasa. Itu yang bikin kalian baca Ibnu Rus, baca Ghazali yang tahafut, baca Ibnu Sina. Itu kalau tidak pening gantiin saya di sini. Mesti kamu judek, mending langsung baca terjemahannya atau baca tulisannya orang tentang mereka.
Meskipun kamu tiap hari bilang, yo kita harus baca tahafudz lah, ini kewajaran dewe. Kalau nggak kamu pening, yo potong buku saya. Yo yang potong, ya wes kalau nggak mau potong rambut saya. Oke. Jadi skolastik itu cirinya pokoknya rasional sak pol-pole. Biasanya gayanya agak polemis. Jadi menggugat, membantah, mengkritik, mempertanyakan, itu gayanya skolastik. Disebut skolastik sekitar abad 9 sampai 18-an lah, skolastik itu. Karena di era itu mulai muncul banyak yang namanya sekolah. Sekolah itu sekolahan. Kalau hari ini terjemahannya, dia lahirnya dari tradisi Kristen. Jadi kalau ada yang anti Kristen 100%, harusnya jangan sekolah. Karena sekolah itu awalnya memang dari orang-orang Kristen. Nah, kalau mau konsisten begitu. Ada yang kayak gitu. Dulu di Mesir ada tokoh namanya Sukri Mustafa yang punya gerakan takfir wal hijrah itu. Bagi dia sekolah itu haram. Bikin capek. Orang Islam yang penting ngerti tauhid, ngerti caranya ibadah, selesai. Nggak usah belajar macam-macam, ngapain. Itu Sukri Mustafa. Imam Mahdi tapi dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Dia sendiri ngaku Imam Mahdi. Meskipun akhirnya ditangkap oleh tentara Mesir karena membunuh yang nulis tafsir wal mufassirun itu, Husain al-Dhahabi, pada zaman itu. Itu sampai apa kok tiba-tiba Sukri Mustafa ya lali. Kembali ke sini, teodisi. Jadi era skolastik. Tokoh-tokohnya ya mungkin kalian pernah dengar, ada Thomas Aquinas, ada Agustinus, ada Anselmus dan kawan-kawan. Minggu depan kita mungkin juga masih gaya skolastik. Kita ngomong, minggu depan saya ingin membuktikan bahwa semua pembuktian rasional tentang Tuhan itu cacat logis. Tapi minggu depan, apapun itu, catatan saya ada 8 atau 7 tipe, itu semuanya cacat logis. Ya lagi-lagi bukan menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi akal kita memang mungkin terbatas. Ya, itu gunanya sebelum Ramadan, biar kamu gak main akal-akalan terus ya. Kalau main akal-akalan kamu jadinya males ngaji. Terawih itu kan sunnah pak, ngapain sih capek-capek terus mesti ngono. Nah, sekarang Tuhannya didekonstruksi biar nggak Tuhan yang itu lagi besok di Ramadan, biar ganti. Ya, kemarin kan sudah dihabisi oleh orang-orang ateis. Allah itu kan Tuhan yang di kepalamu, yang kamu sembah tiap hari itu, biar nggak gitu lagi. Hari ini dihancurkan juga Tuhanmu dengan apa ada memang Tuhan itu. Ini argumen paling mematikan bagi teisme. Kalau dalam tradisi filsafat agama belum ada yang bisa jawab. Buku-buku filsafat agama biasanya isu teodisi jarang dimasukkan, atau kalau dimasukkan paling satu subbab kecil 4-5 halaman. Bukunya Frank Magnus misalnya yang menalar Tuhan itu ya paling sekitar 3-4 halaman di belakang sekali. Karena memang masalah ini nggak selesai, nggak bisa dijawab, termasuk oleh orang yang religius. Oke ya, kita lihat, kita belajar pelan-pelan karena ini permainan logika yang agak panjang. Malam ini harus agak serius, di-fullkan sisa energinya. Karena slide atas nanti agak nyambung dengan slide bawahnya. Karena ini agak main-main logika. Oke, kita awali dari definisi dulu ya. Ya dari kata-kata theos dan dike bahasa Yunani. Kalau theos Tuhan, dike itu sebenarnya keadilan. Jadi itu studi filosofis intinya yang bahas keadilan Tuhan sebenarnya. Yang punya istilah pertama itu Leibniz, Gottfried von Leibniz. Nanti di bukunya yang judulnya juga Teodisi.
tujuannya buku itu apa? Kalau bahasa ringkasnya pembenaran Tuhan. Pembenaran Tuhan itu berarti akal yang bekerja untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu benar. Kalau bahasa kerennya sekarang justifikasi. Kenapa harus dijustifikasi? Karena mulai banyak orang mengkritik keimanan. Sementara orang beragama sendiri juga mulai cerewet, tanya-tanya tentang keimanannya. Maka butuh justifikasi tentang adanya Tuhan. Jadi secara konotatif, teodisi berarti bisa kamu artikan pembenaran Tuhan, pembenaran Allah. Bukan kebenaran ya. Kalau kebenaran pada dirinya sendiri. Kalau pembenaran berarti ada upaya untuk bisa jadi itu tidak benar, tapi dicarikan dalil biar jadi benar. Nah, itu istilah juga menentukan. Pokoknya kalau main logika itu hati-hati. Misalnya temanmu ngomong, kamu bilang, oke, aku benarkan pendapatmu. Itu berarti jangan-jangan pendapatmu tidak benar. Cuma begitu ngomong aku benarkan, berarti wis tak anggap benar lah. Itu kamu boleh bantah lagi lah, kok kamu benarkan, kamu setuju apa enggak? Dibenarkan itu berarti sebenarnya dia nganggapnya tidak benar, tapi ya wis lah anggap benar. Cuma kamu nggak jeli kalau ada orang ngomong, yang ngomong juga sebenarnya yang nggak ngerti dengan kalimatnya. Jadi apalagi orang Pusmo hari ini kan sangat care dengan yang namanya bahasa. Setiap unit bahasa itu punya pengertian. Ada sintagmatik, paradigma, itu. Pada saatnya kita akan ada sesi tentang filsafat bahasa. Cuma siap-siap juga. Kalau itu siap-siap rumitnya. Oke, itu pembenaran. Jadi Leibniz ini filsafat barat eranya Voltaire. Pokoknya senangannya berpolemik, debat sama Voltaire. Voltaire ini kan filsafat cengengesan, sakara PDW. Sementara dia ini filsafat lurus, religius, Kristen. Tiap hari kerjaannya debat sama si Voltaire ini. Ahli matematika juga. Bahkan beberapa teorinya mendahului Newton. Meskipun diberantak oleh Newton, saya juga punya teori itu, cuma bukunya belum tak keluarin aja. Bantahnya Newton gitu. Jadi kalau kamu ada temanmu nulis sesuatu, ya kamu bisa bilang, oh itu persis seperti yang tak pikir kemarin, tapi belum tak tulis aja. Ya, oke, kita lihat. Nah, hubungannya apa sih problem kejahatan dengan membenarkan Tuhan? Karena ketika kita ingin membahas Tuhan, ada problem akut, yaitu apa? Problem of evil, problem kejahatan, problem bencana, problem kekacauan, problem pokoknya yang jelek-jelek di dunia ini. Bagi kita kan Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Padahal di dunia ini banyak sekali penderitaan, baik karena moralitas, begal, perkosaan, pembunuhan, demo anarkis, ngambilin akuanya, teh botolnya orang dagang pinggir-pinggir jalan, itu kan penderitaan. Atau bencana alam di Nepal, Rohingya, macam-macam banyak, itu kan penderitaan. Katanya Tuhan itu Maha tahu, Maha kuasa, Maha penyayang. Kalau dia Maha tahu, pasti tahu kalau kita menderita. Kalau dia Maha kuasa, pasti bisa mudah sekali menghentikan biar penderitaan itu tidak jadi penderitaan. Kalau dia Maha penyayang, pasti dia tidak ingin kita menderita. Tapi buktinya, lah kok ada penderitaan itu. Maumu sih nggak sakit, lah kok kamu sakit? Apa Tuhan lupa sama kamu? Harusnya kan dia sayang sekali sama kamu. Temenmu yang lebih kurang ajar kok selamat sehat-sehat saja. Kamu yang baik kok malah sakit. Kamu yang jujur kok nilaimu malah anjlok. Temenmu yang nyontek tiap hari nggak pernah masuk malah dapat A. Itu kan sakitnya di sini itu.
Apa Tuhan tidak ngerti? Apa cuek? Kok tega sekali Tuhan sama dirimu? Katanya dia penyayang. Dan itu kan kontradiksi sama sifatnya. Apa Tuhan nggak tahu ya? Lu katanya dia maha tahu. Apa Tuhan nggak bisa bikin saya bahagia terus lulus kumlot? Yo terlalu bisa, wong dia maha kuasa. Apa Tuhan nggak sayang aku ya? Nggak mungkin, dia maha penyayang kok. Tapi buktinya aku kok sakit kayak gini. Itu problem kejahatan, problem teodisi. Apa salahnya orang-orang Nepal itu? Dia orang baik-baik, tidak terlibat perang, hidupnya di puncak gunung, tidak ikut ISIS, tidak ikut politik neko-neko. Tiba-tiba kena gempa bumi, gunungnya runtuh, mereka tewas semua. Itu kalau mereka boleh protes, aku apa? Sana daerah-daerah Suriah, apa daerah-daerah Irak sana yang dikasih gempa yang dahsyat, kok malah sini tidak terduga-duga. Itu problem penderitaan. Nah itu kalau bagi orang-orang kemarin agnostik ateis, itu kesimpulannya simpel. Yo, berarti Tuhan tidak ada. Atau kalau memang Tuhan dianggap masih ada, dia tidak punya sifat-sifat itu. Tapi kalau tidak punya sifat-sifat itu, yo apa ya layak kita sebut Tuhan? Masa Tuhan tidak maha kuasa? Tuh, jangan-jangan sama aja kayak kita. Masa Tuhan nggak maha tahu? Masa Tuhan nggak maha penyayang? Ya berarti dia bukan Tuhan. Itu kan problem logik yang luar biasa. Itulah nanti yang disebut teodisi, berhadapan dengan problem of evil. Inspirasinya dari filosof Helenisme yang namanya Epikuros. Katanya Epikuros, ini sebuah kalimat yang sangat terkenal di dunia teodisi. Is God willing to prevent evil but not able when he is not omnipotent? Is he able but not willing then he is malevolent? Is he both able and willing when come evil? Is he neither able nor willing, then why call him God? Katanya Epikuros, apakah Tuhan itu ingin mencegah biar nggak ada kejahatan, nggak ada penderitaan di dunia ini, tapi dia nggak bisa? Oh, berarti dia nggak maha kuasa. Ataukah is he able but not willing? Ataukah dia bisa tapi nggak mau? Nah, berarti dia nggak maha baik. Tuhan itu kan harus maha baik. Ataukah dia mampu dan mau, tapi kok masih banyak penderitaan, masih banyak kejahatan di dunia ini? Ataukah dia tidak mampu dan tidak mau? Lah ngapain terus kita jadikan dia Tuhan? Apa itu pertanyaannya? Ya kan? Epikuros, jangan salah, Epikuros ini salah satu tokoh yang punya madhab etik besar yang banyak diwarisi orang hari ini, yang disebut dengan hedonisme. Cuma hedonismenya nggak sematerial hari ini. Jadi katanya Epikuros, ya hidup itu tujuannya cuma satu, nyari kenikmatan, nyari enak. Nggak ada orang yang nggak nyari enak. Kalian bermoral pun sebenarnya nyari enak kan, nyari nyaman. Entah nyaman hidup dengan orang lain. Nggak ada munafik orang yang bilang bahwa saya nggak nyari enak Pak, saya nyari susah. Orang bodoh yang bilang gitu. Pasti nyari enak. Melakukan apapun itu tujuannya nyari enak. Hanya saja nanti dia punya teori level-levelnya enak. Ada enak jasmani, ada enak rohani, ada enak spiritual. Jadi ada hierarkinya. Dan kadang-kadang orang mengorbankan enak jasmani demi enak rohani. Kenapa? Karena enak rohani ini lebih tinggi nilainya daripada enak jasmani. Kamu rela dijiwiti pacarmu karena ada enak rohaninya. Fisiknya sakit tapi kan batinnya senang. Nah itu yalah, ya enggak apa-apa, yang jomblo dibayangkan aja. Ayo biar ya dikatakan orang tua itu sejenis penderitaan. Ya,
Kamu gugatlah Tuhan. Ini jangan sampean ada apa? Tidak mau nyalain punya pasangan, aku kok dibiarin sendiri. Jangan-jangan waktu dulu dipasang-pasangan kamu keberesut. Berarti Tuhan nggak maha tahu berarti. Kalau sudah gitu di dunia ini ngomong sendirian kok yo terus cariin pasangan. Kalau nggak bisa berarti Tuhan nggak maha kuasa. Kalau nggak bisa dua-duanya lah ngapain tak jadiin Tuhan, ganti aja yang bisa. Nah, itu protesnya Epikuros. Dan ini sebenarnya nanti yang dijadikan inspirasi oleh para filosof abad tengah untuk menggagas teodisinya. Saya mungkin masih belum masuk ke Islam ya. Di Islam juga banyak yang bahas ini. Perdebatan paling dahsyat kan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kan nanti ada hukum. Kalau Asy'ariyah jawabannya simpel, suka-suka Tuhan dong. Tuhan kan mau ngapain aja, emangnya kita bisa komplain. Itu kalau Asy'ariyah. Kalau Mu'tazilah ya enggak lah, Tuhan itu mesti adil, tenang aja. Kelihatannya aja nggak adil, kelihatannya aja agak kejam-kejam dikit, tapi sebenarnya enggak, kita aja yang nggak paham. Tuhan pasti adil dan Tuhan, itu jawabannya Mu'tazilah. Agak apologis, tapi sebenarnya dua-duanya pengen tauhid. Cuma pada saatnya kalau kita kembali ke timur, ketemu ke Islam, kita akan ketemu dengan teologi filosofis di Islam, philosophy of kalam. Nanti ada babnya sendiri. Hari ini kita lihat yang ngomong dulu di barat. Jadi inspirasinya ini dari Epikuros. Evil, kejahatan, ada dua jenis. Ini umum di mana-mana disebut, ada malum morale dan malum fisikum. Yang satu keburukan moral, misalnya ya keburukan moral itu bisa pada orangnya, bisa pada perbuatannya. Pada orangnya berarti orangnya yang memang mau melakukan perbuatan jahat, ada yang pada perbuatannya. Meskipun orangnya nggak mau, kalau melakukan itu jadi jahat. Ya kan? Kadang-kadang perbuatan itu baik, tapi di luar konteks, tidak pada tempatnya, ya dia jadi jahat. Itu orangnya. Ngiris misalnya, kamu ngiris buah itu kebaikan. Aktivitas ngiris itu kan netral. Tapi kalau kamu ngiris telinganya temanmu, itu kejahatan. Itu kan berarti tidak pada perbuatannya, tapi pada orangnya. Orang yang mau melakukan itu. Dan juga tergantung konteksnya. Jadi mukul sama mukul itu ya bisa konteksnya beda-beda. Kalau Pac-Man kemarin tinju itu kan mukul, tapi kan nggak ditangkap polisi karena bukan kejahatan. Itu tinju bertunjukkan dianggap olahraga. Tapi kalau kamu mukuli temenmu yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu tinjui, kamu bisa penganiayaan. Itu orangnya. Tapi ada juga mungkin orangnya nggak mau, tapi perbuatan itu pada dirinya sendiri jahat. Misalnya kejam, males, nggak adil, itu kamu nggak bisa alasan. Saya nggak pingin kok Pak, nggak males itu Pak, cuma berangkat telat, terus lagi berdoa, bangun telat, sholat telat, pokoknya apa aja telat. Itu namanya males. Kamu mau nggak mau, karena kamu melakukan perbuatan itu, berarti itu jahat. Kejam misalnya, orang melakukan perbuatan kejam, dia niat apa nggak niat, tetap perbuatannya jahat. Konteksnya diganti-ganti pun tetap jahat kalau kejam. Tidak adil juga begitu. Dalam konteks apapun, kalau kamu nggak adil ya nggak boleh. Nah itu pada dirinya sendiri jahat. Ada yang seolah-olah jahat, tapi konteksnya bisa nggak jahat. Kadang-kadang bohong. Itu kontekstual. Ada di level tertentu harus bohong untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi dia tidak jelek dalam dirinya sendiri, tapi kalau kejam itu konteksnya diganti-ganti pun tetap kamu jangan kejam. Itu pada perbuatannya, pada orangnya. Ada keburukan fisik, bencana,
kerusakan. Kalau ini di luar kontrolnya manusia, meskipun manusia bisa mempengaruhi lahirnya, itu biasanya keburukan fisik. Kalau fisik kan kamu tidak ikut kontrol. Kulitmu hitam misalnya, itu bukan bencana, itu sudah takdirnya dari sana. Kamu nggak perlu jungkir balik merasa itu kejahatan. Ya, jadi itu biasa sudah. Memang kulit hitam, Pak, rambutku kok keriting, Pak, saya pinginnya lurus, kok bisa gini, Allah ini tega sekali. Nah, tidak harus begitu. Jadi itu tidak dalam kontrolmu, maka tidak salah. Kalau dalam ilmu nanti belajar filsafat etika kemarin kan ada kholak sama huluk. Kalau huluk dalam kontrol kita, moralitas. Tapi kalau kholak itu ciptaan dari Allah. Orang tidak bisa disalahkan urusan kholak. Tapi kalau urusan huluk, orang bisa disalah-salahkan. Moralitas jelek, salahmu. Tapi kalau wajahmu jelek, bukan salahmu. Tidak apa-apa, kamu nggak perlu minder, nggak perlu merasa bersalah. Mohon maaf, Pak, hidung saya pesek, Pak. Tidak apa-apa. Bukan salahmu hidungmu pesek, nasibmu tapi. Lolah ya kan. Lolah, ya bukan salahmu, jadi kamu nggak perlu merasa bersalah, nggak apa-apa. Cuma ya nasibmu diterima aja.